Waalaikumsalam. Ini saya mau minta izin untuk diseminasi budaya positif untuk rekan-rekan guru di S2 Purworejo ini sebagai tugas program guru penggerak. Ya, monggo Bu Aziza dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru. Semoga nanti bisa berjalan lancar sesuai keinginan dan tugas pada guru calon guru penggerak. Monggo didata sendiri jadwalnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD 2 Purworejo Muslimat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Azizatul Muta'alimah SPD. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan oleh Ibu Hartati SPD selaku Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru pengajar pendidik SD Negeri 2 Purworejo, Kecamatan Manta, Kabupaten Malang. Perlu saya sampaikan di sini bahwa hari ini diadakannya aksi nyata yang berjudul Budaya Positif oleh Azizatul Muta'alimah SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Semoga Bapak Ibu guru selanjutnya akan mengikuti jejak Bu Aziza dalam program pemerintah, dalam program calon guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan, di mana CGP ini nanti jika sudah lulus dalam pembelajarannya hatinya akan tergerak. Kalau hatinya sudah tergerak akan menggerakkan. Kalau sudah menggerakkan berarti penugasan dari ilmunya dari CGP itu sudah bermanfaat. Hatinya tergerak, tapi kalau tidak bergerak berarti sama saja dengan diam saja. Akhirnya ada kepedulian, tapi tidak mau bergerak. Jadi ketiga-tiganya itu juga harus berjalan seimbang, selaras dan serasi. Semoga dengan kegiatan Bu Azizatul Muta'alimah SPDI ini dalam program CGP bisa berhasil dengan sukses dan selamat Bu Azizah.
dengan sudah mewakili SD ini lolos dalam CGP. Terima kasih. Mengakhiri wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan acara ini yaitu penyampaian materi oleh Azizatul Ta'alimat SPP. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Matatik selaku Kepala SD Negeri 2 Purworejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pendidik SD Negeri 2 Purworejo, dan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1 dari program guru penggerak yang saya lakukan hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah senantiasa kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baiklah, masih semangat Bapak Ibu? Semangatnya. Kalau di guru penggerak itu ada motonya, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa mengikuti ya? Coba kita lakukan bersama-sama biar lebih semangat hari ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa minggu mengikuti program guru penggerak, dan untuk tugas saya yang kedua ini yang keempat ini yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang sudah punya pandangan, kira-kira budaya positif itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan budaya positif? Oh, baru baca, ya bagus Bu Sri. Ya, itu termasuk budaya positif yang sudah kita miliki di sekolah kita. Setiap hari anak-anak bergantian untuk literasi, ada yang di kelasnya, ada yang di perpustakaan. Mungkin ada yang lain budaya positif yang kita miliki di sekolah kita. Senam pagi itu juga termasuk budaya positif, ya kan? Kenapa? Karena untuk melatih kedisiplinan dan juga kesehatan anak-anak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk sebelum masuk ke dalam materi budaya positif ini nanti kita cuma sharing saja, bersama-sama belajar apa yang sudah kita ketahui. Nah, nanti kita sama-sama untuk menggerakkan lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum kita mempelajari budaya positif, kita ingat dulu apa itu tujuan pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak kita itu kodratnya ada yang namanya kodrat alam dari bawaan mereka dari rumah, dari lahir. Ada yang namanya kodrat zaman atau masa di mana anak-anak kita itu berada pada saat ini. Kemudian ada tujuannya mereka menjadi manusia atau anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuannya pendidikan tadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita. Menuntun itu bagaimana Bapak Ibu? Menurut panjenengan semua, menuntun itu seperti apa? Apakah kita menggandeng anak kita atau kita mendorong atau bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Mengarahkan ke arah yang lebih baik, yang positif. Ya, mungkin ada lagi selain mengarahkan, menuntun.
Membimbing, membersamai, bagus sekali. Nah itu tadi Bapak Ibu, menuntun menurut Ibadah Dewantara adalah kita membimbing, mengarahkan agar anak-anak itu bisa mencapai keinginan, kebahagiaan mereka. Misalnya ada anak-anak yang kelas 6 itu mereka sukanya sepak bola. Seperti kemarin itu kan baru ada lomba sepak bola ya. Mereka ternyata mempunyai kekuatan atau kemampuan pada bidang sepak bolanya. Nah kita harus bisa membimbing, mengarahkan, membersamai mereka agar mereka bisa mencapai yang terbaik dari yang bisa mereka lakukan. Slide selanjutnya Pak. Lanjutkan. Nah dalam menuntun yang bisa kita tuntun itu adalah laku atau pertumbuhan kodrat pada anak-anak itu. Kalau sifat aslinya kan susah ya untuk kita rubah, nah yang bisa kita lakukan adalah perilakunya. Kita tuntun agar menjadi lebih baik lagi. Ibaratnya seorang anak itu adalah seperti benih padi atau benih jagung. Jagung itu benihnya kadang-kadang ada yang sudah bagus, super, tapi ada juga benihnya itu yang biasa saja. Ada benih itu yang agak buruk. Kemudian kalau anak-anak ibarat benih, berarti Bapak Ibu guru ini sebagai apa? Pupuk. Nah, petaninya atau tukang kebunnya. Guru itu ibarat petani atau tukang kebun. Nah, tukang kebunnya itu yang digarap adalah siswa-siswi atau benih-benih yang ada di sekolah itu. Kalau benihnya bagus, kemudian Pak Taninya juga telaten, menyiram dengan apa? Nah, menyiram dengan porsi yang pas, kemudian memberi pupuk, kemudian sangat apa ya, rajin dan juga ini Pak Tani tadi memberikan perawatan yang optimal, pasti nanti tumbuhnya akan lebih maksimal juga. Namun kalau benih-benihnya itu bagus, tapi keadaan lingkungan sekolah sama seperti lingkungan kebunnya itu tadi tidak dimaksimalkan, Bapak Ibu gurunya juga kurang maksimal, pasti anaknya meskipun dia benihnya super, pasti anak-anaknya juga tidak akan tumbuh secara maksimal. Nah, seperti itu. Berarti ibaratnya anak-anak itu adalah biji jagung atau biji padi. Nah, anak-anak itu juga tidak bisa kita samakan Bapak Ibu. Misalnya kita menanam padi, menanam jagung, apakah perawatannya itu sama? Tentu tidak kan ya. Seperti anak-anak kita, ada anak yang suka dengan belajar dengan cara membaca, sudah paham, diterangkan secara listening saja sudah paham. Tapi ada juga anak yang berbeda, mungkin dia paham dengan cara nyanyi, mengerjakan matematika sambil nyanyi, malah dia paham. Kan ada anak seperti itu ya. Nah, kita harus bisa merawat anak-anak itu dengan sesuai porsinya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya. Untuk itulah perlunya budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Mari kita lanjutkan untuk pelajari bersama-sama. Budaya positif dalam pengertiannya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini sesungguhnya dilaksanakan dengan berkolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah ini yang sudah positif, nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, misalnya tadi senam, literasi, apalagi di sekolah kita? Ya, sholat berjamaah. Nah, itu sangat penting, apalagi sekarang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada religius, ada apa lagi? Pendidikan karakter, ya bagus sekali. Makanya untuk itu Bu Aziz tidak bisa kalau hanya satu CGP saja yang melakukan budaya positif di sekolah. Untuk itu kita harus berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita agar lingkungan belajar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita lanjutkan ya untuk budaya positif. Nah, ini spesialnya sekolah kita sudah ada budaya 5S seperti yang biasanya kita lakukan sekolah. Senyum. Apakah Bapak Ibu sudah terbiasa senyum? Ya. Jangan sampai kita itu kalau bertemu muridnya meremut ya. Nanti kalau muridnya meremut, nanti lari muridnya ya. Yang pertama adalah senyum, kemudian salam. Ya, kita budayakan juga salam. Meskipun itu ada di ruang guru atau di depan kelas, di depan apa mungkin sampai di lingkungan masyarakat itu juga sangat penting untuk melakukan budaya positif. Kemudian senyum, salam, sapa ya, menegur Bapak Ibu
gurunya itu juga penting sekali, sesama bapak ibu guru, dengan murid, apalagi dengan wali murid. Senyum, salam, sapa, sopan. Ya, kesopanan itu bapak ibu juga sangat penting sekali sebagai apa? Contoh atau tauladan untuk anak-anak. Yang terakhir adalah santun. Perilaku santun ini juga sangat penting. Sudah kita lakukan ya bapak ibu ya. Tinggal kita tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah anak-anak itu juga sudah terbiasa mandiri, seperti dalam kegiatan apa? Senam pagi, ada yang mungkin depan kan? Nah, itu juga sudah bagus dalam kegiatan upacara, anak-anak juga sudah mandiri. Kemudian Jumat bersih, gotong royong. Nah, ini biasanya sudah kita lakukan. Oke, slide selanjutnya. Budaya positif itu menyangkut ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma atau stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga ada keyakinan keras. Yang keempat ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus. Bisa kita lanjutkan ya. Perubahan paradigma stimulus belajar menjadi teori kontrol. Apa yang dinamakan paradigma belajar? Kalau dulu pandangan paradigma belajar itu hanya tentang guru menyampaikan materi, kemudian selesai. Entah anak itu dapat atau tidak, yang penting anak itu sudah kita sampaikan, dia itu bisa seperti gurunya. Pandangannya harus seperti ini. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu guru. Ya, ternyata itu pandangan yang tidak benar. Itu nanti bisa menjadi murid itu tertekan harus sama seperti gurunya. Sekarang kita ubah paradigma kita bahwa anak-anak itu mempunyai gambaran sendiri. Kalau dulu ibaratnya anak itu katanya seperti kertas kosong yang kita bisa tulisi sesuka hati. Ternyata tidak. Anak itu sudah mempunyai coretan, tapi coretannya itu masih tipis. Nah, coretannya itu apakah nanti bisa kita tebalkan menjadi lebih baik, ataukah malah menjadi semakin buruk? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, next Kak. Selanjutnya ada disiplin positif. Makna disiplin, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengerti kira-kira disiplin itu maksudnya apa ya? Disiplin tepat waktu, oke, apalagi disiplin. Oh, tertib, ya tertib. Ada yang lain? Disiplin itu taat pada peraturan, ya. Ada yang lain? Sudah? Ya. Disiplin itu memang menyangkut itu semua. Tapi sekarang makna disiplin itu sudah berubah, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum itu adalah untuk menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau anak-anak sudah diberi peraturan, apakah anak-anak itu selalu patuh pada peraturan tersebut? Tidak. Ada yang patuh karena anaknya penakut, takut dihukum. Tapi ada juga anak-anak yang melanggar peraturan tersebut. Nah, untuk itu berarti ada yang namanya disiplin karena aturan atau karena hukuman itu tadi. Ada yang disiplin karena dirinya sendiri. Yang perlu kita tunjukkan ini disiplin secara internal dari hati anak-anak itu sendiri. Jangan karena ada aturan atau tata tertib. Kita lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Gianni, dosen dalam bukunya, menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau aku datang terlambat sama bu kepala sekolah tidak ditegur, itu kan merupakan karena ketidaknyamanan. Kemudian karena dapat imbalan. Nanti kalau Bu Aziz datang tepat waktu pasti karena Bu nanti di dalam diacungi jempol biar dapat apa itu reward. Itu karena adanya imbalan atau iming-iming dari orang lain. Kemudian yang ketiga, karena mereka ingin dihargai, karena ingin mereka menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang paling penting, menghargai diri sendiri. Kita itu disiplin karena apa? Karena takut dihukum, ataukah karena ingin mendapatkan imbalan, atau memang karena dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu merupakan motivasi internal yang perlu kita tunjukkan kepada anak-anak. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh manusia itu pasti punya yang namanya kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk apa lagi Bapak Ibu? Kasih sayang. Nah, kasih sayang ya kan?
Kemudian murid juga ingin diterima dan dihargai. Meskipun ada anak yang super sekali, tapi mereka ternyata itu kalau kita teliti, ternyata mereka di rumah mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, itu kan bisa saja. Makanya ada kebutuhan dasar manusia ini kalau bisa. Nah, kebutuhan ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, aku ternyata mampu, aku mengerjakan ini bisa loh Bu. Nah, ini ditunjukkan kepada gurunya. Ini mereka membutuhkan pengakuan dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian kebutuhan kebebasan untuk menentukan pilihan. Misalnya, Bu, ini soalnya 1 sampai 5 dikerjakan semua apa tidak? Coba kalian kerjakan yang bisa dulu. Itu kan misalnya pilihan. Anak-anak itu bebas memberikan pilihannya agar mereka itu juga bersemangat sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya pelajaran itu tidak hanya kita lakukan di kelas saja. Apakah harus di kelas saja pelajaran itu? Tidak. Nah, kita bisa melakukannya di tempat olahraga atau di taman bermain, itu juga bisa agar anak-anak itu merasa senang. Kalau sudah senang, insya Allah nanti ilmunya juga akan masuk. Kita lanjutkan. Untuk yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ini bahasa baru, restitusi. Mungkin ada yang baru dengar. Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah mempelajari PMM yang ada ini ya kemarin. Iya ya. Di PMM itu ada 3 restitusi. Itu yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini sesuai dengan tata peraturan. Lihat di tata aturan itu sudah ada kan? Kalau kamu tidak memakai sepatu warna hitam, berarti hukumannya apa? Lari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Apakah dengan menghukum itu anak-anak akan segera kemudian tidak mengulangi lagi, Bapak Ibu? Belum tentu ya. Biasanya mereka malah memberikan sepatu saya begini, sepatu saya begini Bu. Tapi dari dalam diri mereka mungkin masih belum puas karena merasa mendapat hukuman itu mereka akan sakit hati. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini Bu Aziz juga sering seperti itu. Masa kamu gak kasihan sama ibu guru, sudah capek-capek menjelaskan, tapi kamu malah bicara sendiri. Nah, itu termasuk kita itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, kita itu sebagai guru juga sebagai temannya kepada anak-anak. Misalnya Bu Aziz juga seperti itu. Dia nanti garap, boleh kasih apa-apa itu. Biasanya seperti itu kan. Supaya bisa istirahat sebentar, apa gini-gini. Sebagai teman itu. Yang keempat adalah pemantau atau manajer. Nah, kalau bisa Bapak Ibu guru itu melakukannya ini sebagai pemantau atau manajer. Jadi kita itu bisa mengajak anak-anak itu berbicara. Bagaimana anak-anak? Kenapa kalian itu masih sering terlambat? Kenapa kalian itu masih sering melanggar peraturan? Kita tanya dulu alasan mereka itu apa. Nah, setelah kita tanyakan alasannya, baru kita meminta masukan dari mereka. Kira-kira biar sampean itu tidak terlambat lagi itu apa yang sampean bisa lakukan? Oh, dia pun tadi malam saya kan telat tidurnya, jadi saya dari Bangkok. Nah, seperti itu mereka kan akan terpancing agar memberikan apa itu alasan. Setelah memberikan alasan, mereka bisa memberikan solusi. Betul sekali, solusi agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Kemarin di kelas 6 itu sudah saya terangkan. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan kelas. Beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu yang membentuk siapa? Dari sekolah, anak-anak tidak bisa memberikan aspirasinya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita tawarkan kepada anak-anak. Misalnya, apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang ingin sampean lakukan guru? Kelas kita pengen seperti apa misalnya? Pengen bersih. Nah, kelas kita yang bersih. Ya, nanti anak-anak tulis. Kalau sudah ditulis, nanti kita pasang di depan kelas. Kalau ada yang sama, nah kita nanti pilih-pilih yang paling bagus. Mungkin ada yang lain selain bersih. Keyakinan kelas apa? Pengen lebih kreatif lagi. Nah, pengen lebih kreatif lagi. Jangan cuma tugas disuruh guru buat ini, tapi anak-anak bisa kreatif seperti apa yang mereka inginkan agar kelas kita itu menjadi lebih nyaman. Mungkin ada yang lain Pak? Kelas kita seperti yang bagaimana? Pengen lebih religius. Nah, religius. Iya. Itu nomor 1 memang itu religius. Karena seperti yang kita ketahui, religius kita ini semakin hari anak-anak kita itu semakin
keterampilan. Untuk itu perlu dari hati kita itu untuk membangkitkan religiusnya. Nanti anak bisa menuliskan, oh aku pengen kelas seperti ini Bu, pengennya kreatif, nyaman, tidak ada bully. Silahkan anak-anak ditulis, kemudian ditaruh di papan tulis di depan, nanti kita pilih untuk menjadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah kalau tidak melaksanakan apa hukumannya? Anak-anak sendiri yang juga menulis. Kalau nggak religius, nggak ikut sholat berjamaah, ini Bu, bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi atau restitusinya, ya. Oke, kita lanjutkan untuk mendukung motivasi intrinsik pada keyakinan kelas itu kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ini. Nah, dalam guru penggerak itu yang paling penting ada segitiga restitusi ini tadi atau keyakinan kelas ini tadi untuk membangkitkan disiplin positif anak-anak. Kita lanjutkan. Ya, ini segitiga restitusi. Bahasa baru ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya ada kemarin itu waktu upacara ada anak yang tidak menggunakan topi. Kira-kira kalau kita menggunakan hukuman bagaimana? Sini aman nggak pakai topi, jongkok, lari keliling lapangan, itu masuk restitusi atau masuk hukuman kira-kira? Hukuman itu biasanya akan menimbulkan rasa sakit hati. Nah itu kita mencoba untuk menghilangkan. Kita masuk pada yang namanya restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, menurut sampean kalau tidak pakai topi itu salah atau benar? Menurut anak-anak kira-kira jawabannya gimana? Salah. Terus kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Kalau salah, kenapa sampean tidak melakukan atau tidak memakai topi? Jadi mereka akan menjelaskan alasannya. Begini Bu, topi saya dibucek sama ibu saya, belum dicuci, akhirnya saya nggak pakai. Misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menurut sampean salah, kira-kira sebaiknya bagaimana? Oh, saya akan mencoba memperbaiki itu, saya besok pasti akan memakai topi lagi. Atau bagaimana mereka pasti punya solusi. Oke. Kami persilakan. Allah. Mimin, sini. Saya itu. Oh, itu tanya kalau bisa saya jawab, kalau bisa kita sama. Saya mau di sini. Ya, mau berdiri makasih jadi Mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sini. Sebelumnya saya mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya Abdul Mujab. Saya sebagai guru baru SDN 2 Purworejo ini. Nah tadi sudah diterangkan oleh Bu Aziza banyak sekali tentang budaya positif yang ada di sekolah kita seperti itu. Nah dari saya ini sebagai guru baru itu kesusahan dalam memberikan punishment kepada peserta didik, yang mana dari saya itu pasti mengharapkan punishment itu berujung atau berakibat kepada siswa ataupun siswi agar mereka itu tahu kesalahan mereka dan kemudian memperbaiki, bukan malah mencederai karakter dari peserta didik seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih agar kita bisa memberikan punishment yang baik kepada peserta didik agar peserta didik kita itu bisa tahu kesalahan mereka dan juga bisa berbenah agar menjadi siswa-siswi yang akan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Guru baru ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Guru baru ya. Saya senang seperti itu. Mas tuh masih menjadi guru baru. Gimana harus beradaptasi dengan lingkungan, harus beradaptasi dengan siswa-siswinya, ya kan? Nah,
Untuk itu makanya dalam guru penggerak ini ada yang namanya segitiga restitusi. Diusahakan jangan sampai sekolah itu melakukan hukuman kepada murid. Kenapa? Karena kalau dihukum itu belum tentu mereka akan apa namanya? Apakah mereka itu kalau sudah dihukum kemudian tidak akan mengulangi lagi, kan belum tentu. Nah, makanya kita akan membangun namanya budaya positif intrinsik dari diri siswa kita masing-masing. Untuk yang pertama tadi sudah kita ketahui, kita menanyakan keyakinan, kita tanyakan dulu kenapa sampai melakukan seperti itu. Diterangin bapak mujib ya, bapak guru baru ganda kok diterangin, kok dibenerin kenapa? Misalnya seperti itu, bu saya belum sarapan lemes. Nah, mereka kan akan memberitahu ternyata begini, atau mungkin Pak Mujib ternyata kalau orang itu ceramah terus bu, jadi saya tuh ngantuk. Misalnya seperti itu, kita cari tahu, kita gali dulu kesalahannya dari mana. Kalau sudah kita cari tahu kesalahannya begini, nah kita cari solusinya bersama-sama. Solusinya bukan hanya dari gurunya sendiri atau dari muridnya sendiri, tapi dari dua. Kita berkolaborasi bersama-sama agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Kita bisa mengambil sisi keyakinan positif dari anak-anak itu yang mereka yakini. Apakah menurut sampean kalau gurunya menjelaskan di depan, pak gurunya menjelaskan di depan sama enak-enak di belakang dengerin aja, nggak dengerin aja itu sudah bagus? Salah bu, makanya yang lebih bagus bagaimana? Mereka pasti akan memberikan solusi menurut mereka. Nah, benar seperti itu mau dilakukan. Ya bu, yang mulai kapan sampai akan melakukan seperti itu? Tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu, ya. Bagaimana? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga mau memberi tambahan, boleh? Monggo. Kita sharing saja di sini, kita berkolaborasi agar sekolah kita ini semakin maju seperti apa kemarin jargonnya kita SD Negeri 2 Purworejo. Bisa, ya kan? Yes, oke. Oh ya. Terima kasih Bu. Oke, sangat memaafkan ya penjelasan dari Ibu Azizah. Nah, itu tadi berarti kita berusaha untuk komunikasi dengan peserta didik gitu ya. Bertanya artinya kenapa gitu. Kok lemes, atau dari guru juga bisa introspeksi pengajaran kita yang terlalu tidak mengikuti zaman atau tidak tahu tentang karakter dari peserta didik yang kita ajar. Nah, yang ingin saya berikan ini terkait komunikasi tadi Bu, yaitu interaksi dengan peserta didik. Yang mana di SD itu pastinya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kelas 1 sampai 6 kan usianya berbeda-beda Bu. Ada juga dari kelas 6 yang sudah bisa diajak interaksi seperti itu. Jadi jika tahu saya dari pengalaman kemarin itu waktu mengajar di kelas biasanya guru baru dari kelas 6 bisa diajak interaksi. Jadi saya ketika ada murid yang malas belajar atau kurang semangat itu saya ajak komunikasi dan mereka mau menjawab seperti itu. Tapi beda hal dengan adik-adik yang masih di kelas bawah gitu. Ketika mereka kurang semangat atau terlihat lemas gitu, ketika saya ada interaksi tapi mereka masih nggak mau bicara gitu. Sedangkan waktu ngajar kita kan terbatas gitu, nggak seharian penuh seperti itu. Jadi jikalau saya gunakan metode interaksi tersebut, maka akan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien gitu. Seperti itu. Mungkin ada tips dan trik lain atau ada penambahan dari jawaban guru tadi. Ya memang ada perbedaannya antara kelas atas sama kelas bawah. Kalau kelas atas itu tidak ajak, saya nih aja. Apa-apanya itu gak enak, makanya saya senang di kelas atas. Kalau di kelas bawah nanti kita belajar lagi, kita harus mengetahui yang namanya karakteristik peserta didik, ya kan? Nah, dalam psikologi pendidikan itu juga ada, kita harus mempelajari karakter anak ini seperti apa. Kalau dijak omong kok belum paham ya, dijak omong guru ini kan begini ya. Ya kan kelas 1 pasti seperti itu ya. Apalagi kalau kita banyak kelas 1 ada 90, ya kan? Ada 90 yang duduk. Nah itu kalau kelas bawah mungkin bisa untuk diajak diskusi sendiri. Jadi jangan di dua kelas itu, kita ajak sendiri. Misalnya ketika anak-anak yang lain itu
jam istirahat. Nah, kita dekati mereka, kenapa nak kamu kok seperti ini? Nanti pasti mereka akan kita menggunakan bahasa mereka ya. Jangan terlalu menggunakan bahasa untuk anak-anak yang kelas atas itu belum paham ya benar ya. Nah, mungkin seperti itu kita menggunakan pendekatan atau mungkin nanti juga bisa sama orang tuanya. Itu kan kita punya kehidupan wali murid, kita bisa. Nah, ini tadi intinya kolaborasi. Intinya itu ya, kita berkolaborasi bukan hanya dengan anak didik, bapak ibu guru teman sejawat kita, dengan ibu kepala sekolah dan juga juga dengan wali murid. Ya, karena wali murid itu untuk anak-anak bawah itu masih sangat penting sekali. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Said Ramadan. Saya biasanya kalau dari saya sendiri terkait tadi permasalahan tadi, saya sendiri melakukannya tidak hanya di ruang kelas. Jadi kalau PR sebagai guru menurut saya, sepengalaman saya mengajar ini, saya lakukan pendekatan bukan hanya di dalam kelas. Mungkin ketika saya di rumah, teman-teman ada anak-anak ini main ke rumah saya, lalu ketika istirahat mereka lagi bermain, saya coba memahami mereka. Karena menurut saya walaupun sama-sama kelas 1, cara pendekatan mereka pun berbeda-beda. Jadi saya lebih berfokus ke bagaimana memahami karakter satu persatu terlebih dahulu, mengenali terlebih dahulu, lalu menciptakan rasa nyaman. Ketika murid murid ini terasa nyaman belajar dengan saya, mereka akan selalu rindu dengan saya dulu. Ketika saya tidak mengajar, mereka mencari-cari. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita terapkan. Jadi kita bukan hanya melakukan pendekatan di kelas, karena yang tadi disampaikan oleh Bapak Mujab tadi kan, karena waktu terbatas tadi, kita bisa melakukan pendekatan di luar ruangan, seperti waktu istirahat, seperti waktu bersantai di masyarakat dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk menciptakan rasa nyaman, sehingga ketika kita tidak mengajar, tidak memberikan ilmu, mereka rindu akan itu. Seperti itu. Terima kasih. Tanda dari saya Pak Said mantap. Makanya kita saling berkolaborasi, kita bekerja sama, kita sharing agar anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Bagus sekali, terima kasih masukannya Bapak Said ya. Kalau saya kasih ya, terima kasih ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga apa yang dapat saya sampaikan meskipun sedikit, kita bisa melaksanakan, bisa terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Bapak Ibu tadi, sangat membantu kita semua nih Bapak Ibu Guru. Mungkin itu tadi materi yang dapat disampaikan oleh Mbak Nida. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah pengetahuan dan lebih memajukan sekolah kita. Saya di sini sebagai moderator. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pelajaran, silakan kepala kelas memimpin dulu. Aurel, silakan Mempersiapkan bacaan materi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari ini?
Mariba aja. Ya, ikhlas sama itu kan juga. Kalau tadi sudah juga ya. Terima kasih. Sunat. Ya, sunat ya. Apa? Kita semoga cepat. Hari ini yang masuk semua masih semangat. Semangat. Yang lebih semangat kita tepuk-tepuk dulu. Sedia tepuk. Siap. Tepuk semangat. Oke, ini anak-anak kita masuk sebelum pelajaran kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita buat ya. Kita buat dulu keyakinan kelas hari ini agar anak-anak nanti belajarnya bisa nyaman dan nyaman. Ya, nanti anak-anak masing-masing akan kasih satu lembar kertas. Nanti silakan ditulis kalian ingin keyakinan kesepakatan kelas yang seperti apa. Misalnya ingin kelas yang bersih, atau pengen kelas yang nyaman untuk belajar, boleh. Pengen anak-anaknya tidak membuli, pengen anak-anaknya yang jujur, silakan ditulis ke atas sini ya. Nanti kalau sudah kita tempel di depan kelas, kita akan pilih yang hampir sama jadikan satu, yang belum ada yang sama mungkin yang bisa jadikan yang kesepakatan kelas, nanti kita tulis bersama-sama. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini satu anak satu nanti bisa ditempel, ini yang belakang ini ada dalilnya. Silakan tulis satu dari keyakinan yang ingin sampean lakukan di kelas kita yang tercinta ini. Ditulis mungkin kelasnya pengen yang kreatif bu, pengen apa lagi inovatif, silakan ditulis. Pengen kelasnya setiap ada pelajaran ada intermedianya nyanyi, birunya silakan ditulis jelas ya. Itu keyakinan kelas kita. Di kelas tidak boleh makan bu, boleh. Nah biasanya siapa ini? Mama ya, tulis. Ini ada lemnya ya. Sudah? Siapa yang belum? Terus ini Mas Reda sama Mas Reno. Ada lemnya di belakang. Silakan ditulis agar kelas kita itu menjadi nyaman ya. Semua tidak ada yang merasa sakit hati, tidak ada yang bosan di kelas, dirasa itu semangat belajarnya. Silakan ditulis. Waktunya 3 menit cukup. Silakan ditulis dulu. Sudah. Nah, yang sudah bisa langsung ditempel di papan tulis. Ya sudah. Iya ya, silakan ditempel papan tulis keyakinan kelas yang sudah sampai buat. Oke, nanti kita baca bersama-sama. Hasilnya akan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, masih ada gimana? Nah, boleh bisa langsung boleh. Oke, nanti kita baca bersama-sama. Belum, kira-kira apa yang bersama menerangnya? Silakan ditulis. Masih 16? Sudah? Oh, masih dekat belum? Kurang 1, 2, 3. Oke, sudah dekat belum? Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah? Nah, sekarang coba kita bacakan yang pertama dari yang paling kanan atau kiri? Ini mana? Nah, ini dari yang paling kiri. Harus bersikap jujur, harus baik. Diterima apa tidak? Terima. Kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang pertama adalah bersikap baik. Kemudian ingin semua baik berarti sama kompak, bisa terima? Bisa. Nah, ini kekompakan kelas 6 ini kompak.
saling membantu, saling menghormati, apalagi sikap baik itu apakah salah gurunya, apa muridnya, apa sama semua orang? Semua orang. Ya, ini sejak kesepakatannya, keyakinannya kelas 6 harus bersikap baik kepada siapa saja, mau temannya, bapak ibu guru dan juga teman-teman yang lain dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 tahun. Yang kedua adalah jujur, yang paling penting. Ingin kelas 6 itu semuanya menjadi anak yang Jujur. jujur itu meskipun di awalnya pahit atau sakit, tapi lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa jujur akan menjadi Enak. kebaikan tersendiri. Kita akan terbiasa menjadi orang yang jujur. Kalau kita sudah terbiasa berbohong, satu bohong, itu aku belum mengerjakan tugas, saya malah ketiduran, padahal di rumah nggak tidur malam, padahal dia bulanan, itu sudah berbohong berapa kira-kira? Sudah mengerjakan tugas, berbohong tidurnya katanya malam, bohong ternyata dia bermain game atau HP. Itu jujur itu sangat penting, karena kalau satu tidak jujur nanti bisa tambah keyakinan kebohongan teman yang lain. Lanjut kompak. Kelas 6 apa seluruh sampai kelas kita itu sudah kompak? Belum. Kurangnya gimana? Pada waktu apa kurang kompaknya? Misalnya di waktu apa? Boleh ngomong ini bebas nggak kelas kita? Hah? Pacaran? Nah, betul. Biasanya kalau pacaran sama orang ini gue belum pernah, ini gue belum pernah, ini gue belum pernah. Aku mesti dari bertukar sendiri. Itu loh kompak. Nah, itu kan namanya belum kompak. Untuk hari Senin depan atau depannya lagi bisa kita tulis yang menjadi petugas, mungkin siapa, bendera siapa, jadi di rolling biar semua kebahagiaan. Oke, lanjut kreatif. Apakah kelas kita sudah kreatif? Sudah kebayang perlu kita tingkatkan lagi. Kelas kita sudah kreatif, sudah bagus biasanya, tinggal kita tambahkan lagi. Kemudian bersih. Apakah kelas kita sudah bersih? Lumayan. Agar kelas kita menjadi lebih bersih lagi bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Itu ditaruh di dalam. Siapa yang masih ada sampahnya di jalan? Nanti bisa langsung dibuang ke tempat sampahnya. Ya, silakan. Nah, mulai dari sekarang ya. Terus yang piket sudah seperti itu. Yang piket mempercayakan dari Senin Selasa yang punya piket. Dan ini nggak boleh piket dulu. Harus bersama. Bisa dia sepakati? Oke, nanti kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang kita keyakinan kelasnya kita usahkan dulu. Bagaimana cara mengesahkannya? Kita dengan keyakinan bersama-sama kita niat untuk melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas kita bersama. Janji? Oke.